itu. Karena tiba-tiba saya dipanggil, terus kemudian saya menginap di Batu Tulis, pagi harinya diumumkan begitu. Sepertinya Ibu Mega sudah melakukan perhitungan-perhitungan ya, dengan segala data, dengan komunikasi, saya yakin itu dengan banyak pihak, mungkin dengan doa-doa beliau dan sebagainya ya, sehingga diumumkan. Sebenarnya sesederhana itu ceritanya. Artinya semuanya akan dihitung, seluruh aspek akan dihitung, dan hasilnya adalah apa yang disampaikan Ketua Umum tadi. Ini yang kemudian membuat bahwa kita tidak mau tergesa-gesa. Yang lain sudah mengumumkan 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, enggak. Dan kita tidak mau terprovokasi oleh itu, karena kita sedang memilih calon presiden ya, pemimpin tertinggi, kepala negara untuk 280 jutaan umat manusia, warga negara. Nama Ganjar sudah mulai diendus oleh, ya saya kira semua kalangan ya, sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan gitu ya. Oleh karena itu nama Ganjar sudah masuk bagian dari skenario koalisi-koalisi yang dibentuk saat ini gitu. Jadi ini sebetulnya deklarasi ini lebih pada penegasan saja, peneguhan saja. Ganjar sudah masuk di dalam skenario itu gitu. Oleh karena itu mungkin peta politiknya nggak terlalu banyak berubah, akan begini-begini aja. Dan tentu sementara kita akan mengatakan akan ada 3 koalisi, dan koalisi-koalisi ini akan mengkerucut menjadi 2 koalisi gitu. Itu sangat tergantung pada perkembangan 2-3 bulan ke depan ini. Nah, saya kira juga koalisi besar itu bagian dari skenario apakah akan mendorong Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau sebaliknya dan seterusnya gitu. Tetapi kalau dalam bacaan saya jauh lebih mudah sebetulnya untuk tetap di dalam 3 skenario ya, atau 3 koalisi gitu dengan calon tiga calon presiden. Karena bagi-baginya itu akan jauh lebih mudah, sehingga seperti juga saya ingat di sini saya sampaikan akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk ketemu nanti di putaran kedua. Karena kalau dalam di putaran kedua itu ya pilihannya bukan lagi nawar ini nawar itu, pilihannya ikut apa enggak kan, kira-kira gitu. Jadi dengan begitu ya akan jauh lebih mudah untuk mengkonsolidasikannya dibandingkan sekarang ini. Nah, oleh karena itulah ya saya dari dulu mengatakan sebaiknya tetap 3 koalisi dengan 3 calon presiden, sehingga pertemuannya nanti ada di putaran kedua. Ganjar Pranowo Capres, PDIP dicap drama dan playing victim. Dikutip dari genpi.co, PDI dianggap memainkan drama ketika memutuskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati makin membuktikan panggung politik demokrasi Indonesia memang syarat skenario drama dan dipenuhi strategi setting agenda, kata pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal Senin 24 April. Menurut dia, PDIP melakukan 7 strategi dengan memainkan agenda narasi konflik terhadap Ganjar. Salah satunya ialah mengunggah selfie Ganjar sebagai capres pada Oktober 2022. Iqbal menilai langkah itu menunjukkan Ganjar seolah melawan Puan Maharani yang merupakan terang mantan Presiden Soekarno. Narasi puncak ialah ketika Ganjar menolak timnas Israel berlaga pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Indonesia sendiri akhirnya dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ketujuh narasi drama politik itulah yang sengaja dimainkan PDIP dengan harapan Ganjar bisa selalu meraih simpati dan mewarnai percakapan publik, ucap Iqbal. Pengajar FISIP Universitas Jember menuturkan, PDIP harus merawat opini publik agar tetap berpusat di Ganjar. Dengan demikian, ambisi PDIP memperpanjang kekuasaannya akan terwujud. Iqbal juga merujuk strategi playing victim berdasarkan teori ahli perang Cina Sun Tzu. Drama playing victim menurut ahli strategi perang Sun Tzu tergolong efektif memanipulasi situasi pada Ganjar sebagai korban teraniaya demi meraih kepercayaan dan simpati publik, ucap Iqbal. PDI dianggap memainkan drama ketika memutuskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024.
Pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati makin membuktikan panggung politik demokrasi Indonesia memang syarat skenario drama dan dipenuhi strategi setting agenda, kata pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal Senin 24 April. Menurut dia, PDIP melakukan 7 strategi dengan memainkan agenda narasi konflik terhadap Ganjar. Salah satunya ialah mengunggah selfie Ganjar sebagai capres pada Oktober 2022. Iqbal menilai langkah itu menunjukkan Ganjar seolah melawan Puan Maharani yang merupakan terang mantan Presiden Soekarno. Narasi puncak ialah ketika Ganjar menolak timnas Israel berlaga pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Indonesia sendiri akhirnya dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ketujuh narasi drama politik itulah yang sengaja dimainkan PDIP dengan harapan Ganjar bisa selalu meraih simpati dan mewarnai percakapan publik, ucap Iqbal. Pengajar FISIP Universitas Jember itu menuturkan, PDIP harus merawat opini publik agar tetap berpusat di Ganjar. Dengan demikian, ambisi PDIP memperpanjang kekuasaannya akan terwujud. Iqbal juga merujuk strategi playing victim berdasarkan teori ahli perang Cina Sun Tzu. Drama playing victim menurut ahli strategi perang Sun Tzu tergolong efektif memanipulasi situasi pada Ganjar sebagai korban teraniaya demi meraih kepercayaan dan simpati publik, ucap Iqbal. PDI dianggap memainkan drama ketika memutuskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati makin membuktikan panggung politik demokrasi Indonesia memang syarat skenario drama dan dipenuhi strategi setting agenda, kata pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal Senin 24 April. Menurut dia, PDIP melakukan 7 strategi dengan memainkan agenda narasi konflik terhadap Ganjar. Salah satunya ialah mengunggah selfie Ganjar sebagai capres pada Oktober 2022. Iqbal menilai langkah itu menunjukkan Ganjar seolah melawan Puan Maharani yang merupakan terang mantan Presiden Soekarno. Narasi puncak ialah ketika Ganjar menolak timnas Israel berlaga pada Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Indonesia sendiri akhirnya dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ketujuh narasi drama politik itulah yang sengaja dimainkan PDIP dengan harapan Ganjar bisa selalu meraih simpati dan mewarnai percakapan publik, ucap Iqbal. Pengajar FISIP Universitas Jember itu menuturkan, PDIP harus merawat opini publik agar tetap berpusat di Ganjar. Dengan demikian, ambisi PDIP memperpanjang kekuasaannya akan terwujud. Iqbal juga merujuk strategi playing victim berdasarkan teori ahli perang Cina Sun Tzu. Drama playing victim menurut ahli strategi perang Sun Tzu tergolong efektif memanipulasi situasi pada Ganjar sebagai korban teraniaya demi meraih kepercayaan dan simpati publik, ucap Iqbal.